everyone, welcome to Agnisio first free online class. Tema kita hari ini adalah fisiologi mata. Saya akan bahas sedikit tentang anatomi, histologi, dan fisiologi dari mata secara at a glance. At a glance means that you have to dig more into e-books, textbooks, or maybe even journals untuk belajar lebih dalam dan mendapatkan pengertian lebih dalam tentang fisiologi dari mata. I hope you like our video and stay tuned for our next videos. Have a good time, enjoy learning, and let's get started. Oke guys, kita langsung mulai aja masuk ke anatomi, histologi, dan fisiologi dari mata. Kalau kalian ada bingung atau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung email atau DM Instagram yang ada tercantum di situ. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada gangguan suara dari luar yang jadi bikin kualitas suaranya nggak begitu oke. Kita langsung mulai aja. Jadi topik kita ada 5 hari ini. Pertama adalah anatomi histologi, kedua physiology of iris, ketiga physiology of refraction, physiology of phototransduction, physiology of photoprocessing at visual cortex, dan 2 tambahan namun tidak ada di sini, namun penting kalian harus pelajari, yaitu physiology of lacrimal system dan physiology of aqueous humor drainage system. Kita langsung masuk aja ke anatomi dan histologi. Oke, ini adalah bagian anatomi dari mata. Oke, kelihatannya kompleks, jadi kalian bisa lihat dari sini dari nomor 1 sampai nomor 28 komponen dari mata. Namun kita akan fokus hanya ke bagian bola mata saja. Jadi untuk bagian otot ekstraokular, sinus, bagian-bagian sinus juga yang lain, kita tidak akan pelajari sekarang. Tapi kita fokus ke bola matanya saja. Jadi untuk memudahkan belajar anatomi mata, kita bagi saja mata menjadi 3 bagian terbesar. Dari bagian paling luar adalah sklera kornea. Sklera kornea ini adalah bagian paling luar, tersusun dari jaringan ikat kolagen. Nah, sklera itu yang berwarna putih di mata, sampai ke bagian paling luar dia akan berubah menjadi kornea yang transparan. Oke, kita lanjut ke bagian lapis kedua, yaitu koroid atau uvea. Nanti koroid ini akan terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, koroid ini berfungsi dalam vaskularisasi bola mata. Kemudian bagian paling terakhir dan yang paling dalam dan yang paling penting adalah retina. Dia bagian paling dalam, nanti kita akan bahas satu-satu per bagiannya. Nah, kita lanjut. Jadi bagian uvea tadi saya sudah jelaskan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu choroid, ciliary body, dan iris. Nah, choroid ini adalah bagian vaskular yang melingkari bola mata. Jadi sampai segini ya. Nah, kemudian badan ciliaris itu adalah bagian yang ini. Nanti dia akan penting dalam mekanisme akomodasi lensa, penting juga dalam fisiologi aqueous humor, dan lain-lainnya. Jadi dia fungsi fisiologisnya banyak. Sedangkan yang terakhir adalah iris yang di bagian sini yang memberikan kita warna mata dan juga mengatur besar kecil pupil. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian pertama dari mata yang paling luar, yaitu eyelid. Nah, eyelid itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu epidermis dan dermis, karena memang basically dia adalah kulit. Nah, karena dia bagian epidermis terbagi menjadi 4 stratum. Stratum-stratumnya apa saja akan lebih baik ketika kita bahas waktu di bagian kulit. Tapi yang di sini penting adalah bagian dermisnya karena terdapat banyak akneksa atau penambahan seperti kelenjar lemak atau sebaceous gland, apocrine gland, dan pilosebaceous units atau kelenjar folikel rambut. Oke, meskipun kelihatannya kompleks, tapi sebenarnya yang paling penting hanya ini. Jadi, gland of Zeiss, meibomian gland, dan gland of Moll. Nah, untuk memudahkan menghafal, kita pertama belajar dari meibomian dan gland of Zeiss. Jadi, keduanya merupakan sebaceous gland atau kelenjar lemak. Tapi satunya berada di bagian luar, satunya berada di bagian dalam. Nah, ini adalah bagian mata di sini ya. Jadi bola mata di sini. Jadi dia menghadap ke dalam, dia menghadap ke luar. Nah, gland of Zeiss, meibomian gland, fungsinya sama, berarti untuk kelenjar lemak. Nah, yang beda adalah gland of Moll, karena dia adalah apocrine gland atau kelenjar keringat. Lalu ini adalah eyelash,
yang merupakan bagian dari pilosebaceous units. Sebenarnya itu saja yang penting dari eyelid. Oke, kita lanjut ke bagian konjungtiva. Nah, bagian konjungtiva ini terbagi menjadi 3. Pertama adalah konjungtiva palpebra, karena letaknya di bagian dalam dari eyelid. Ini eyelash ya, ini eyelid yang tadi. Jadi dia bagian dalam dari eyelid adalah konjungtiva palpebra. Ada palpebra superior, ada palpebra inferior ya. Kemudian bagian ujung atau lipatan atas dan lipatan bawah adalah konjungtiva fornix superior dan fornix inferior yang bagian warna merah. Kemudian yang terakhir adalah yang warna kuning, yaitu konjungtiva bulbi. Dia adalah konjungtiva yang menempel pada bola mata, karena itu kita sebut sebagai konjungtiva bulbi atau bulbar. Nah, itu adalah pembagian yang paling umum dipakai, namun bisa juga dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Jadi konjungtiva palpebra dapat juga dibagi menjadi marginal konjungtiva, tarsal konjungtiva, dan orbital konjungtiva. Nah, apa yang disebut dengan marginal konjungtiva? Berarti dia konjungtivanya letaknya di perbatasan antara bagian luar, yaitu eyelid bagian luar, dan bagian dalam. Kayak itu kita sebut sebagai marginal, jadi letaknya di ujung saja, ini ya, 2 atas bawah nih ya. Kemudian tarsal, jadi ini adalah namanya tarsal plate. Tarsal plate ini juga tempat adanya tadi meibomian gland ya. Karena itu kita sebut sebagai tarsal konjungtiva. Lalu adalah orbital konjungtiva yang merupakan perbatasan dari tarsal atau lempeng plate ke fornix. Konjungtiva selesai, kita masuk ke kornea. Yang penting dari kornea adalah histologinya. Jadi kornea itu terbagi menjadi 5 lapis. Yang pertama paling luar adalah lapisan epitel. Jadi bagian tebal ini adalah epitel. Epitelnya adalah squamosa non-keratinized. Ya, jadi bagian ini. Kemudian bagian kedua luar adalah yang membran Bowman yang warna ungu nih ya. Nah, kemudian bagian yang ketiga adalah stroma. Ini bagiannya luas, mencakup 99% dari kornea. Nah, pada stroma ini dia memiliki susunan sel yang rapih. Jadi meskipun dia tebal, tapi susunan selnya sangat rapih dan dia mengandung substansi proteoglikan. Nah, substansi proteoglikan ini cair, sehingga stroma ini juga memiliki kandungan air yang cukup tinggi. Nah, stroma dibikin cair dan juga susunan selnya rapi supaya dia bersifat transparan. Karena itu kornea kita bersifat transparan. Kemudian bagian keempat adalah membran Descemet. Nah, membran Descemet ini memiliki fungsi regeneratif, berbeda dengan stroma. Sehingga kalau pada stroma kita luka, seperti pada kasus trauma okuli, maka dia akan menimbulkan scar. Jadi jaringan fibrotik tidak bisa kembali normal. Nah, karena itu membran Descemet fungsinya sebagai fungsi regeneratif. Kemudian bagian paling dalam adalah lapisan endotel yang warna pink ini. Jadi endotel ini fungsinya untuk mengeluarkan kelebihan cairan dari stroma. Cukup untuk kornea, kita lanjut ke bagian sklera. Nah, di bagian sklera ini sebenarnya yang paling penting adalah perbedaan stroma di sklera dan perbedaan stroma dengan kornea. Nah, pada kornea tadi saya sudah jelaskan stromanya tersusun rapi selnya dan banyak mengandung cairan. Sedangkan pada sklera, jaringan kolagennya lebih padat dan dia jarang mengandung cairan dan dia bersifat selnya tumpang tindih sehingga dia tidak transparan. Nah, bagian dari sklera yang kita perlu tahu adalah perdarahannya. Kita bisa dilihat di sini yang penting adalah 3 ini. Jadi bagian perdarahan luar mata, yaitu konjungtiva plexus yang paling permukaan, superficial episkleral yang di tengah, dan yang paling dalam ada deep vascular plexus. Nah, plexus-plexus ini penting untuk fungsi klinis supaya kita bisa tahu jika terutama pada kasus episkleritis, kemudian juga untuk membedakan injeksi siliar dan injeksi konjungtiva pada pembagian mata merah. Jadi akan sangat berguna pada fungsi klinisnya. Kita lanjut. Masuk ke koroid. Koroid kita tadi tahu ya terbagi lagi menjadi koroid, kemudian badan silier dan iris. Nah, kita bahas tentang vaskularisasi mata. Jadi vaskularisasi mata berasal dari internal carotid artery. Lalu dia masuk ke sinus cavernosa,
Lalu dia akan bercabang menjadi posterior ciliary artery dan arteri sentral retina yang bagian tengah. Nah, hal ini menunjukkan retina dan koroid tidak berasal dari vaskularisasi yang sama, meskipun sama-sama dari arteri karotik interna. Jadi kita bisa lihat dari sini ya. Jadi central retinal artery ini akan memperdaya retina dari bagian dalam, ya. Dia akan masuk dari bagian optic disc masuk ke bagian central retina. Sedangkan koroid berasal dari ciliary posterior, arteri ciliary posterior, baik yang long maupun short dari bagian luar. Jadi kalau retina diperdaya dari bagian dalam, namanya arteri central retina, sedangkan kalau koroid diperdaya dari bagian luar, namanya arteri posterior ciliary, tinggal dibagi long dan short. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke retina. Oke, kalian bisa lihat betapa kompleksnya susunan dari retina. Ya, ini semua 10 layer dari retina. Kalian mungkin bingung nih apa aja, sel-selnya apa aja, kita bahas satu-satu. Nah, cahaya akan masuk dari bagian paling luar. Nanti dia akan masuk menuju ke bagian paling dalam, ke bagian yang namanya outer segment. Nah, bagian outer segment dan inner segment ini merupakan bagian dari fotoreseptor yang kita sebut nanti ada rods and cones. Kemudian plexiform ini merupakan bagian dari sel-sel penyokong seperti sel horizontal, sel bipolar, sel amakrin yang berfungsi dalam proses makrofag dan segala macam, jadi berada pada plexiform. Sedangkan pada ganglion cell layer ini berisi sel-sel ganglion yang berfungsi untuk menggabungkan atau meneruskan impuls dari fotoreseptor ke otak melalui akson. Nah, meskipun susah ngafalinnya, tapi sayangnya kalian harus hafal. Jadi pelan-pelan dan kalian bisa hafalin sendiri di rumah. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke physiology of iris. Jadi anatomi dan fisiologi sudah selesai. Kita masuk ke bagian kedua, topik kedua, yaitu physiology of iris. Nah, mata mengubah gelombang cahaya, gelombang elektromagnetik cahaya menjadi suatu impuls. Nah, cahaya yang masuk otomatis harus disesuaikan. Terang gelapnya, banyak sedikitnya cahaya yang masuk harus disesuaikan. Organ yang berfungsi untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk adalah iris. Jadi, iris itu lokasinya di sini ya. Ini adalah iris, ini pupil, ini lensa. Nah, di sini kita bisa lihat iris terbagi menjadi dua otot. Itu otot yang melingkar di bagian dalam namanya otot circularis, dan otot yang di luar namanya otot radialis yang bentuknya seperti matahari menuju ke arah luar. Nah, kedua otot ini memiliki fungsi yang berlawanan atau berseberangan karena dipengaruhi oleh sistem saraf. Jadi di sini kita bisa lihat kalau pada parasimpatetik, maka dia akan membuat otot sirkular yang berada di bagian dalam menyempit sehingga pupilnya akan mengecil. Maka cahaya yang masuk akan sedikit dan dia terjadi pada cahaya yang terang, pada kondisi ruangan yang terang. Sedangkan pada kondisi ruangan yang gelap, otomatis kan cahayanya sedikit, maka dia perlu melebarkan pupil untuk menyerap sebanyak mungkin cahaya sebisanya, gitu ya. Karena itu simpatetik akan membuat otot radial ini melebar. Jadi parasimpatetik akan mengurus ke bagian otot sirkularis, sedangkan simpatetik akan mensarafi otot radialis. Nah, cara ngafalinnya gimana? Supaya gampang, kalian ingat prinsip dari sistem saraf otonom, yaitu fight or flight. Pada kondisi yang tertekan, kita bisa bayangkan kalau kita kondisi dikejar maling atau dikejar siapapun itu, kita adalah kondisi tegang. Nah, kita bisa memilih apakah kita akan fight or flight. Jika kita memilih untuk fight, maka tubuh kita akan merangsang sistem simpatetik untuk bekerja. Nah, kita anggap saja kita berada pada situasi yang gelap, kemudian seperti ada maling yang mau ngejar kita, maka simpatetik kita aktif. Nah, simpatetik kita aktif, otomatis cahaya harus banyak yang masuk nih, supaya kita bisa menginterpretasikan kondisi kita di saat itu. Jadi kita bisa menyerap sebanyak mungkin cahaya, supaya kita bisa mendapatkan gambaran apa yang terjadi saat itu ketika kita dalam tekanan. Karena itu dia akan melebar. Sedangkan kita memilih untuk kabur, otomatis kita sudah tidak perlu kondisi-kondisi seperti itu lagi. Maka parasimpatetik akan memperkecil cahaya sehingga yang cahaya masuknya lebih minimal. Jadi untuk cara ngafalinnya fight
or flight. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke bagian topik ketiga, yaitu fisiologi dari refraksi. Kita sudah tahu ketika sudah ada cahaya masuk melewat pupil, kemudian masuk ke bagian mata, kemudian kita perlu tahu apa fungsi dari refraksi. Nah, cahaya itu bersifat menyebar. Jadi anggap saja ini adalah point source of light, jadi sumber cahaya. Nah, sumber cahaya ini dia akan menyebarkan cahaya ke mana-mana seperti matahari ya. Jadi dia menyebar ke semua arah. Nah, sedangkan kita perlu memfokuskan cahaya masuk supaya tepat jatuh di satu titik fokus. Dan kita mau itu letaknya di retina supaya jelas ya. Karena itu refraksi fungsinya adalah untuk membengkokkan sumber cahaya atau arah cahaya supaya tepat di satu titik fokus. Karena itu kita bisa tahu ada yang ini lensa. Jadi fungsi dari refraksi dipegang oleh lensa mata. Jadi pada kondisi jarak sumber cahaya yang jauh, maka lensa kita cenderung akan rata atau konkav supaya titiknya bisa pas di titik fokus. Sedangkan jika pada sumber cahaya yang dekat, ketika kita bentuk lensa tetap sama, maka dia akan titik fokusnya jatuh ke belakang, tidak sesuai pada titik fokus yang kita harapkan di sini. Karena itu lensa akan mencembung atau mengkonveks supaya titik jatuhnya tepat di titik fokus. Nah, cara bekerja lensa ini kita sebut dengan mekanisme akomodasi. Nah, sama seperti fisiologi iris, ternyata mekanisme akomodasi juga dipengaruhi oleh sistem saraf otonom. Ini adalah lensa, kemudian ini adalah badan silier. Tadi sudah saya disinggung di awal, ternyata badan silier berfungsi dalam mekanisme akomodasi. Bagaimana caranya? Jadi, badan silier ini akan menyambung menjadi ligamentum suspensorium yang akan mempengaruhi kerja dari lensa. Namun, ligamentum suspensorium dan ciliary muscle ini ternyata kerjanya berlawanan atau versus. Jadi ketika suspensori ligamennya berkontraksi, otot ciliarnya akan relaksasi. Demikian pula sebaliknya. Namun sama-sama diatur oleh sistem saraf otonom. Nah, kita lihat, jadi kalau misalnya kita terdapat stimulasi dari simpatetik, maka ciliary muscle akan berelaksasi. Nah, maka suspensori ligamentumnya akan berkontraksi karena dia versus dengan ciliary muscle. Akibatnya lensa akan flat. Sedangkan sebaliknya jika terjadi rangsangan dari parasimpatetik, maka ciliary muscle-nya akan berkontraksi sehingga suspensori ligamentumnya akan berelaksasi dan dia akan membentuk lensa yang lebih cembung. Jadi kebalikan ya kerjanya suspensori ligamen dan ciliary muscle. Kalian cukup hafalkan salah satu saja, sisanya kalian bisa nalar berarti dia bertentangan. Oke, next. Kita masuk ke bagian keempat, topik yang paling susah yaitu fisiologi of fototransduksi. Nah, ketika cahaya masuk dari bagian yang paling luar, maka dia akan melewati 10 lapisan dari retina supaya mencapai ke bagian fotoreseptor di bagian lapisan terdalam. Nah, di sini kita bisa lihat nih tadi ada bagian lapisan ganglion, lapisan plexiform, inner nuklear, outer nuklear, sampai ke bagian rods and cones ya. Kita ingin cahayanya masuk ke bagian fotoreseptor di rods and cones ini. Nah, karena cahaya masuk dari beberapa lapis ini, lalu dari diproses di rod and cones, kemudian terjadi impuls di bagian rod and cones, kemudian kembali ke sini untuk bisa masuk ke bagian ganglion dan masuk ke bagian saraf otak. Jadi bolak-balik ceritanya ya, kerjanya jadi cahaya yang masuk menembus masuk ke rod and cones, kemudian diproses, kemudian dari rod and cones kembali lagi keluar menuju ke akson untuk masuk ke saraf optikus ke otak. Seperti itu. Nah, di bagian mata ternyata kita memiliki titik-titik yang khusus. Jadi kita belajar di sini. Ini adalah bagian dari retina tadi ya, retina yang bagian warna kuning ini. Kemudian anggap saja ini adalah akson. Akson yang warna kuning ya. Akson ini akan berkumpul di satu titik namanya pada optic disc. Ya, optic disc. Nah, pada optic disc ini tidak terdapat rod and cones. Jadi
satu bagian dari retina, bagian dari belakang mata yang tidak memiliki rod and cone sama sekali adalah discus opticus atau optic disc. Karena itu kita sebut dia sebagai the blind spot atau satu titik buta. Nah, ada tesnya yang kita bisa lakukan, yaitu ini demonstration of the blind spot. Kalian bisa coba search di Google atau coba kalian lakuin supaya untuk membuktikan titik buta kalian. Nah, kalau kita punya titik buta, kita juga punya titik tajam. Itulah yang terjadi pada namanya fovea dan makula. Nah, fovea ini kalian bisa lihat bentuknya agak cekung, jadi bentuknya seperti V itu ya. Nah, pada fovea ini cahaya akan masuk langsung menuju rod and cones karena lapisan-lapisan terluar ini tidak ada pada fovea centralis, sehingga cahaya akan langsung masuk menembus ke rod and cones istilahnya, jadi dia akan langsung masuk ke fotoreseptor. Karena itu fovea kita sebut sebagai titik tertajam. Apalagi di fovea itu lebih banyak mengandung cones daripada rods. Karena cones itu kan fungsinya untuk penglihatan tajam, penglihatan baik. Karena itu titik di fovea semuanya sebagian besar cones. Nah, kalau makula itu apa sih? Makula itu merupakan lingkaran yang melingkari fovea. Jadi, kalau kita lihat dari otoskop, ini adalah makula lutea sebesar ini, kemudian bagian tengahnya adalah fovea centralis. Dan ini adalah optic disc atau blind spot kita. Oke, cukup jelas, kita lanjut ya. Oke, kita masuk ke rods and cones. Di sini agak tricky, tapi I hope you can masih konsentrasi, masih segar ya untuk melanjutin materi. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan belajar mengenai rods and cones sebagai fotoreseptor. Fungsi dari fotoreseptor adalah mengubah gelombang elektromagnetik cahaya menjadi suatu impuls. Dalam hal ini adalah impuls penglihatan yang nantinya akan dihantarkan ke visual cortex di otak agar muncullah suatu persepsi penglihatan. Nah, jadi intinya penglihatan kita itu dimulai pertama kali dari impuls yang dihasilkan oleh rods and cones. Jadi ini bagian yang sangat penting di retina. Nah, rods and cones itu terbagi menjadi 3 segmen. Pertama adalah outer segment. Nah, outer segment ini terdapat ini tadi ya, si rods, yang rods bentuknya persegi panjang, dan cones yang bentuknya kerucut. Nah, pada rods and cones terdiri dari disk atau lempeng-lempengan ini. Jadi ini masing-masing ada lempengnya banyak sekali, lempeng gitu ya. Nah, pada disk ini terdapat rhodopsin atau fotopigmen. Nah, kalau pada rods, fotopigmen yang namanya rhodopsin. Kalau pada cones, fotopigmennya adalah iodopsin. Jadi, pada satu lempeng ini terdapat banyak sekali rhodopsin atau fotopigmen yang nanti berguna untuk fisiologi penglihatan juga. Kita lanjut dulu. Jadi, setelah outer segment, inner segment. Nah, inner segment ini terdiri dari mitokondria, aparatus Golgi, nukleus, dan segala macam yang berfungsi untuk kehidupan sel itu sendiri. Jadi, untuk metabolisme sel, penghasilan ATP, semua terjadi di inner segment. Kemudian bagian terakhir adalah badan sinaptik yang menghubungkan dari rods and cones ke sel bipolar. Nah, sinaps ini adalah atau badan sinaptik ini adalah untuk menyalurkan impuls yang terbentuk dari outer segment supaya bisa berlanjut ke bipolar cell, kemudian bisa berlanjut lagi ke sini. Jadi dari sini ini badan sinapsnya ya. Dari ini bisa ke bipolar cell supaya bisa lanjut ke ganglion cell supaya bisa dihantarkan lewat akson menuju ke otak. Jadi untuk menyalurkan impuls dari bagian outer segment ke bagian selanjutnya. Oke, sekarang kita bahas mengenai perbedaan rods and cones. Nah, rods itu paling banyak terdapat di perifer retina, sedangkan cones letaknya paling banyak di sentral. Jangan lupa tadi ya yang fovea centralis, paling banyak cones di situ karena dia titik paling tajam. Selain itu, rods itu berfungsi untuk memberikan poor visual acuity, jadi ketajaman penglihatan yang buruk, karena dia aktif pada malam, biasanya pada low intensity light, jadi untuk night vision. Dan dia tidak sensitif pada cahaya, jadi biasanya hanya untuk hitam putih,
kemudian pada situasi yang gelap, ruangan yang kurang cahaya, itu adalah fungsi dari rods. Nah, pada ruangan yang gelap kita tidak bisa mengharapkan untuk melihat jelas warna-warnanya gitu ya, karena itu yang bekerja adalah rods, hanya untuk melihat tampakan-tampakan tertentu dengan cahaya seminimal mungkin. Sedangkan pada cones, dia untuk fungsi yang baik, untuk fungsi penglihatan yang tajam. Karena itu, dia berfungsi pada day vision untuk high intensity light. Nah, pada situasi terang kita bisa melihat semua macam warna, sehingga dia cones itu sensitive to color. Nah, nama dari fotopigmen rods adalah tadi sudah ya, rhodopsin. Nama fotopigmen pada cones adalah iodopsin. Nah, pada iodopsin terbentuk dari 3 forms. Maksudnya adalah iodopsin memiliki 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Karena itu ketika kita mengalami kasus buta warna, yang terserang adalah bagian dari cones itu sendiri karena dia sensitif pada warna. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian fisiologi dari fototransduksi, terutama di bagian gelap dan terang. Nah, kita membahas dari bagian biokimianya dulu. Yang kita bahas adalah fotokimia dari rod atau yang disebut dengan rhodopsin. Sebenarnya prinsipnya sama untuk kerja rhodopsin dengan iodopsin, namun di sini kita bahas yang rhodopsin. Jadi rhodopsin itu ketika terpapar dengan cahaya, maka dia akan dalam sepersekian detik akan pecah menjadi batu rhodopsin, kemudian dilumuri rhodopsin jadi metarodopsin 2, lalu bentuk hasil akhirnya adalah 2, yaitu all-trans-retinal dan skotopsin. Nah, pada metarodopsin 2 kita mengalami visual image. Jadi dalam titik pemecahan menjadi metarodopsin 2 kita sudah memiliki suatu visual image. Jadi titik ketika kita sudah bisa mulai melihat sesuatu. Nah, di sini pentingnya adalah all-trans retinal harus berubah menjadi cis. Nah, kenapa harus berubah menjadi cis? Karena hanya dalam bentuk cis yang bisa berikatan dengan skotopsin kembali membentuk rhodopsin. Nah, seperti kita tahu, rhodopsin ini harus terbentuk terus karena setiap ada rangsangan energi maka dia harus terbentuk supaya menimbulkan visual image pada metarodopsin. Kalau mentok cuma sampai di sini, maka rhodopsin tidak bisa terbentuk lagi, maka kita akan stop membentuk suatu visual image. Karena itu ini adalah lingkaran yang harus selalu terjadi dalam suatu fisiologi penglihatan. Nah, di sini ada fun fact about vitamin A atau dalam sebutnya all-trans retinol bentuk kimianya. Nah, selain dalam jalur normal yang tadi kita bahas all-trans retinal dengan menjadi cis retinal bergabung dengan skotopsin jadi rhodopsin, ada jalur tambahan atau jalur alternatif yang dihasilkan oleh vitamin A. Jadi all-trans retinol ini dengan enzim isomerase juga bisa menjadi 11 cis retinol. Nah, 11 cis retinol ini dapat berubah menjadi 11 cis retinal yang akan aktif bersama dengan skotopsin dan akhirnya membentuk rhodopsin seperti siklus yang biasa. Jadi pada orang dengan defisiensi vitamin A umumnya akan mengalami gangguan pada malam hari atau pada senja. Maka kita sebut sebagai night blindness atau buta senja. Karena pada vitamin A yang defisiensi pada situasi gelap kita memerlukan banyak cahaya kan. Nah, karena kurang cahaya maka pemecahannya juga menjadi kurang. Nah, kalau kita sudah kurang ditambah dengan defisiensi vitamin A, otomatis rhodopsin yang terbentuk juga semakin minimal. Sehingga mengalami gangguan, tidak buta sepenuhnya, namun butanya hanya pada malam hari di mana situasinya minim cahaya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian fisiologi dari gelap dan terang. Nah, kita bahas dari situasi gelap. Sekali lagi yang kita bahas adalah rods ya ini ya. Namun biasanya juga berlaku pada cones. Nah, pada situasi gelap, di sini ada yang disebut dengan CGMP. CGMP ini adalah signal yang membantu dari channel natrium untuk terbuka. Jadi CGMP ini adalah second messenger untuk channel natrium. Nah, ketika dalam kondisi gelap, yang kalian harus ingat adalah CGMP-nya justru malah banyak. Nah, karena ada peningkatan dari sumber CGMP, maka channel natriumnya akan terbuka. Nah, channel natrium terbuka, maka akan terjadi pompa natrium kalium, aktif dia. Nah, karena pompa natrium kaliumnya banyak, kemudian di dalam selnya menjadi positif ya, muatannya positif, maka terjadilah suatu depolarisasi. Jadi membran potensialnya mengalami depolarisasi.
Nah, karena outer segment ini depolarisasi, otomatis dari sinapsnya akan menghasilkan suatu pelepasan neurotransmitter. Dalam hal ini adalah glutamat. Nah, tapi glutamat ini bersifat inhibitory. Jadi glutamat di sini bersifat inhibitory. Karena dia bersifat inhibitory, maka dia akan menghambat kerja dari sel bipolar menghasilkan impuls yang selanjutnya. Maka di sini kan dia inhibisi. Maka di sini dia tidak terdapat aktivitas sinaptik apa-apa karena dia terinhibisi. Karena itu tidak ada sinyal yang bisa dilanjutkan ke akson menuju ke optic nerve fiber atau ke akson menuju ke otak. Akibatnya otak kita mempersepsikan, wah ini berarti di dalam kondisi gelap karena tidak ada rangsangan sama sekali. Jadi kita berada pada dalam ruangan yang gelap. Nah, untuk di light berarti kita bisa ubah semuanya kebalikan. Berarti CGMP-nya sedikit, karena CGMP-nya tidak ada, otomatis channel NA-nya nutup. Nah, karena channel NA tutup, tidak ada pompa NAK. Akibatnya membran kita akan mengalami hiperpolarisasi atau muatan negatif. Nah, karena muatannya negatif, otomatis tidak ada glutamat yang dikeluarkan. Nah, karena glutamatnya tidak dikeluarkan, otomatis neurotransmitter inhibisinya tidak bisa disalurkan dari rods menuju ke badan ganglion. Akibatnya badan ganglionnya malah aktif. Nah, badan ganglionnya aktif, maka dia bisa menghasilkan neurotransmitter yang bersifat excitatory untuk akson, sehingga muncullah suatu impuls yang bisa diantarkan menuju ke otak. Cukup mumet ya, tapi I hope you can still hear with me. Oke, kita lanjut ke bagian terakhir. Oke. Nah, ini adalah bagian terakhir. Oke, guys, kita masuk. Jadi, setelah terjadinya suatu impuls saraf dari ganglion menuju ke saraf optikus, maka kita akan berharap impuls itu diteruskan menuju ke otak. Nah, seperti kita tahu, otak yang berfungsi sebagai visual cortex adalah occipital atau lobus occipital di bagian sini ya. Namun, ternyata perjalanan impuls mata tidak sesimpel itu. Jadi dari mata, kemudian dia masuk ke saraf optikus, kemudian bersilangan ke kiasma, kemudian ke tractus opticus, lalu berhenti ke stop pertama, yaitu lateral geniculate nucleus of thalamus. Jadi lateral geniculate nucleus of thalamus ini juga memiliki fungsi penting untuk mempersepsikan misalnya di depan atau di belakang, atau di kiri atau di kanan, atau mempersepsikan kita sedang di mana. Itu adalah fungsi dari lateral geniculate nucleus. Sampai akhirnya dia menuju ke korteks penglihatan di occipital. Nah, di sini I want to discuss a little bit about visual field atau lapang pandang. Jadi kita bisa lihat di sini jika lokasi kelainannya di mana, maka visual field kita akan terganggu seperti apa. Nah, ini penting untuk kita tahu nih, misalnya letak tumornya ada di mana, apakah letaknya di belakang, di occipital, atau letaknya di frontal, atau letaknya di parietal, karena kita bisa tahu dari kelainan lapang pandang apa yang dialami oleh penderita. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi ini adalah visual perception ya, dari visual cortex menuju ke mata. Nah, ketika dari ini kita anggap aja visual perception dari otak kiri warnanya hijau, visual perception dari otak kanan namanya warnanya merah. Nah, dari hijau ini maka dia akan bersilangan di kiasma optikus menjadi sebagian di mata kanan dan sebagian di mata kiri. Demikian pula juga yang dengan warna merah, sebagian di kanan, sebagian di kiri. Nah, kita anggap jika ada kelainan atau tumor atau lesi apapun di bagian frontal. Nah, frontal ini terdapat apa nih? Di frontal terdapat nervus opticus. Nah, misalnya kita ada tumor di sini, cep, gitu ya, hilang gitu ya. Nah, maka visual field kita yang terganggu adalah seperti ini. Jadi kita mata kanannya bisa melihat jelas, jadi warnanya dari otak kanan dan otak kiri yang bisa ada di sini. Namun di mata kiri kita tidak bisa melihat apa-apa atau gangguan penglihatan di mata kiri karena yang terganggu adalah bagian dari saraf optikus. Nah, kalau misalnya kita terjadi gangguan di kiasma optikus, di persilangan, apa yang terjadi? Nah, kita bisa di sini. Jadi ada sebagian impuls dari otak kanan dan sebagian impuls dari otak kiri yang terganggu. Nah, tapi di sini kan masih ada impuls yang bisa lanjut nih, seperti ini bisa lanjut
Kemudian dari yang kanan juga ada yang bisa lanjut, karena itu yang kanan bisa tetap melihat di sebelah sini, yang kiri bisa melihat di sebelah sini. Akibatnya ada hemianopsia bilateral. Jadi ada gangguan penglihatan lateral. Yang medialnya bisa nih kita melihat jelas, tapi yang lateralnya tidak ada kelihatan apa-apa. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya lesinya di dekat dengan talamus, di daerah ini batang otak gitu ya. Nah, kalau di daerah batang otak yang terkena adalah traktus optikusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau traktus optikus sudah terganggu, otomatis semua impuls dari otak kiri akan hilang. Ya, warna hijaunya terputus sepenuhnya di sini. Akibatnya berarti sisa yang impuls dari bagian kanan saja. Jadi makanya satu di sini masih bisa yang kanan warna merah dan yang satu di sini warna merah. Jadi yang sini sama yang sini. Nah, makanya hasilnya lapangan pandangnya terganggu di bagian hemianopsia unilateral yang kanan. Karena yang ini masih bisa dapat supply dari yang bagian sebelah sini. Seperti itu. Susah ya. Tapi bisa sih dipahami sedikit-sedikit. Kalian sisa prinsip anatominya saja dan bagaimana penghantaran impulsnya. Oke, that's it for today. Udah berapa menit ini? Udah 35 menit. I hope you guys enjoy the video. Sorry kalau kecepatan ngomong atau kalau misalnya banyak gangguan suara. Kalau masih ada nggak ngerti boleh tanya lagi, dan selamat belajar selanjutnya, dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke.